Among the millions of choice, this is the right step to shape a future that will help us all achieve our dreams in a highly dynamic economic environment and the vast world of boundless business opportunities. Together, we will discover a platform for our aspirations and ambitions to continuously develop, innovate, and adapt to every global change that occurs. With our extensive history, we have explored the rapidly changing world of economics and business. Guided by experienced educators and a wide network of collaboration and cooperation, we study relevant strategies to consistently find opportunities amidst all uncertainties. Proudly, we become part of the world-class achievements and reputation we have attained. This is a significant milestone in realizing our vision and mission in the immensely dynamic world of education. We have a strong determination to shape a generation that is prepared to face a future full of opportunities and challenges. Through 17 study programs divided into 3 department options: Department of Economics, Department of Management, and Department of Accounting. Our main objective is to instill values of courage and readiness within our students. This will enable them to enrich their deep understanding of relevant trends and strategies in facing global challenges. Our dedication to innovative and interactive modern education is evident through the high standards of education and facilities. We foster a campus environment that embraces the values of spirituality, inclusivity, environmental sustainability, entrepreneurship, and the richness of Indonesian culture. Additionally, we consistently expose our students to the dynamics of a competitive world and pressing social issues. By offering transformative experiences, we actively nurture the development of leadership qualities, equipping them with the essential skills to flourish in the future. With a strategic location in the city of Malang, an educational hub surrounded by breathtaking landscapes and diverse cultures, our learning journey will be enriched with limitless inspiration, adding vibrant hues to our remarkable learning experiences. At the Faculty of Economics and Business Brawijaya University, we strive to create an enchanting academic atmosphere and provide comprehensive facilities. Our institution is known for its remarkable achievements and reputations. We have a team of experienced faculty members who are dedicated to providing high-quality educations. Moreover, our curriculum is constantly updated to ensure that we stay one step ahead and provide the best learning experience. But that's not all. Join us and immerse yourself in the beauty of the academic journey in Malang, a city rich in culture and breathtaking natural wonders. Embrace a vibrant social life, explore cultural diversity, and strive for victory as a champion at the FEB UB. Join us, be part of our glorious success. As an institution that has successfully nurtured generations of accomplished individuals in the realms of economics and business, we are steadfast in our commitment to becoming a pioneering and transformative institution in the field of economic and business education. With an esteemed international reputation and deep roots in Indonesian culture, we stand ready to make a significant impact. Join us on this remarkable future. The Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. Among the millions of choice, this is the right step to shape a future that will help us all achieve our dreams in a highly dynamic economic environment and the vast world of boundless business opportunities.
Together, we will discover a platform for our aspirations and ambitions to continuously develop, innovate, and adapt to every global change that occurs. With our extensive history, we have explored the rapidly changing world of economics and business. Guided by experienced educators and a wide network of collaboration and cooperation, we study relevant strategies to consistently find opportunities amidst all uncertainties. Proudly, we become part of the world-class achievements and reputation we have attained. This is a significant milestone in realizing our vision and mission in the immensely dynamic world of education. We have a strong determination to shape a generation that is prepared to face a future full of opportunities and challenges. Through 17 study programs divided into 3 department options: Department of Economics, Department of Management, and Department of Accounting. Our main objective is to instill values of courage and readiness within our students. This will enable them to enrich their deep understanding of relevant trends and strategies in facing global challenges. Our dedication to innovative and interactive modern education is evident through the high standards of education and facilities. We foster a campus environment that embraces the values of spirituality, inclusivity, environmental sustainability, entrepreneurship, and the richness of Indonesian culture. Additionally, we consistently expose our students to the dynamics of a competitive world and pressing social issues. By offering transformative experiences, we actively nurture. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah disediakan. Kami juga mohon kesediaan bagi Bapak Ibu yang memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya agar nada dering dapat disesuaikan demi kelancaran dan ketertiban kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Senat Akademik dan Sekretaris Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Yang kami hormati para wakil dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Yang kami hormati anggota Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Yang kami hormati Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Yang kami hormati pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Yang kami hormati perwakilan organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya serta seluruh sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang berbahagia. Hari ini Senin 16 Oktober tahun 2023 bertepat di Gedung Widya Loka Universitas Brawijaya, kita akan bersama-sama mengikuti rapat terbuka Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan orasi ilmiah dalam rangka Dis Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ke-62 dengan tema Bersama Kita Kuat Menuju FEB UB Hebat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, namun sebelum acara berlangsung, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Senat Akademik Fakultas, Dekan, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya akan memasuki ruang sidang dipimpin oleh petugas pedel dan diiringi oleh paduan suara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hadirin kami mohon berdiri.
Kami mohon hadirin untuk tetap berdiri sampai petugas pedel mempersilahkan hadirin untuk duduk kembali. Kami mohon untuk duduk kembali. Berikut kami sampaikan susunan acara dan tata cara pelaksanaan rapat Senat kita pada kesempatan hari ini. Dan kami mohon nanti hadirin untuk tetap berdiri sampai dengan petugas pedel mempersilakan hadirin untuk duduk kembali, karena kita akan bersama-sama nantinya menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dilanjutkan himne Universitas Brawijaya, Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Selanjutnya, rapat terbuka Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan orasi ilmiah dalam rangka Disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ke-62 akan dibuka secara resmi oleh Ketua Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Setelah sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, akan dilanjutkan dengan orasi ilmiah oleh Profesor Devanto Sasta Pratomo, SE MSI MA PhD, dengan judul Bersama Menggapai Masa Depan Menuju Indonesia Emas. Setelah orasi ilmiah dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur kita sebagai Sivitas Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dalam rangka Disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ke-62 oleh Ketua Senat Akademik Fakultas, di mana potongan tumpeng akan diserahkan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang diiringi oleh paduan suara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Setelah prosesi pemotongan tumpeng, acara akan dilanjutkan dengan pengumuman penghargaan dan capaian kinerja fakultas yang akan disampaikan oleh Master Ceremony. Setelah pengumuman penghargaan, acara dilanjutkan dengan doa. Setelah itu, rapat terbuka Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan orasi ilmiah dalam rangka Disnatalis FEBUB ke-62 akan ditutup secara resmi oleh Ketua Senat Akademik Fakultas. Setelah rapat Senat telah ditutup, maka Senat Akademik Fakultas, Dekan, Wakil Dekan akan meninggalkan ruangan sidang. Untuk itu, nanti hadirin akan diminta untuk tetap berdiri dan MC akan menyampaikan hadirin untuk dapat duduk kembali. Setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan lagu dari paduan suara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Setelah mendengarkan lantunan lagu dari paduan suara FEBUB, Master Ceremony akan menutup acara dan hadirin dipersilakan ramah-tamah di lantai 1 Gedung Widya Loka Universitas Brawijaya. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan, kami haturkan terima kasih. memasuki ruang sit. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Himne Universitas Brawijaya. Mars, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Indonesia yang gemilang, bersama jalankan dharma perguruan tinggi. FEBUB sebagai lembaga bereputasi menjulang, pelopor pendidikan ekonomi dan bisnis berdikari.
Hadirin dipersilakan duduk. Rapat terbuka Senat Akademik Fakultas dan Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis FEBUB ke-62 dibuka oleh Ketua Senat Akademik Fakultas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat terbuka Senat Akademik Fakultas dan Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ke-62 saya nyatakan dibuka. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Bapak Abdul Ghaffar, SE MSI DBE AK. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Akademik Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis, para anggota Senat Akademik Fakultas, para guru besar, para wakil dekan, para ketua dan sekretaris departemen, para KPS, dan yang saya hormati pula hadir bersama kita Ketua IK FEBUB, para dosen, para tendik, dan para undangan. Dan hari ini kita berbahagia karena ada tamu kita dari USM, Prof. Amirul. Welcome Pak Amirul, karena sudah berapa hari sebenarnya telat untuk mengatakan welcome. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri acara yang mulia, yaitu rapat Senat terbuka Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menyambut Dies Natalis FEBUB yang ke-62. Kita sangat prihatin dan kita berdoa semoga apa yang terjadi di Palestina akan segera berakhir dan perdamaian akan segera terwujud di Palestina. Karena kita prihatin sekali, banyak juga alumni kita yang sedang sekarang ini berada di Palestina. Dan kita mencatat beberapa juga mahasiswa kita yang aktif juga saat ini sedang belajar di fakultas kita. Semoga perdamaian segera terwujud di tanah Palestina. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, judulnya saya pidato ini saya kasih nama menjaga momentum kebersamaan dan prestasi FEBUB. Umur kita saat ini sudah 62 tahun dan FEB telah menjelma karena pendahulu-pendahulu kita yang terdahulu menjadi salah satu fakultas terbesar di Universitas Brawijaya. Kita terbesar dalam jumlah mahasiswa nomor 3. Kita terbesar dalam anggaran kita juga nomor 3 Bapak Ibu, tapi dalam segi prestasi 2 tahun berturut-turut kita yang paling utama di Universitas Brawijaya. Karena itu momentum ini saya kira harus terus kita jaga, terutama kebersamaan kita, karena memang kita ini berasal dari karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Kalau kita lihat sekilas misalnya di WA grup dosen itu macam-macam. Ada yang suka komentar mulai dari hal kecil sampai hal besar dikomentari gitu ya. Ada yang pendiam sekali nggak pernah berkomentar gitu ya. Mungkin nantinya juga ada yang ikut-ikutan berkomentar macam-macam Bapak Ibu di kita itu kan. Nah ini kan sebenarnya ini potensi kita sangat besar. Dan ini yang terus harus kita jalin bersama untuk mencapai tujuan mulia kita, yaitu keberlangsungan terus berlanjut prestasi FEBUB ke depan. Kalau mengutip Khairil Anwar itu kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu. Semoga FEBUB itu akan hidup sampai 1000 tahun lagi dan terus menjadi lembaga yang sangat baik. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada para dekan sebelum kami,
para pendahulu-pendahulu kita yang telah membangun FEBUB ini dari mungkin from the scratch gitu. Dari yang guratan-guratan menjadi sebuah lembaga yang sangat terkemuka, baik di UB maupun di Indonesia. Kami terima kasih sekali dan kami juga terima kasih sekali pada semua tendik, semua dosen yang terus berpacu untuk mencapai prestasi yang luar biasa ini. Bapak Ibu yang saya hormati, memang topik kita tahun ini kan bersama menggapai masa depan yang akan nanti disampaikan oleh Prof. Dewanto, itu kan bersama menggapai masa depan menuju Indonesia Emas. Kalau kita lihat misalnya tantangan kita itu kan sangat besar di segi ekonomi. Hari-hari ini kita karena El Nino Malang itu panas sekali. Tapi yang terpenting hati kita nggak panas gitu kan, yang penting. Gitu. Saya di rumah itu sampai kadang buka baju gitu ya, untung sama istri saya aja gitu, sama anak-anak, karena saking panasnya. Bahkan info dari Prof. Bisri itu karena kemarin kita pidato ada pengukuhan guru besar, lahan di Malang itu dulu 20 tahun yang lalu, lahan hijau dan pertanian itu sekitar 64%-an, perumahan hanya sekitar 10%. Sekarang setelah 20 tahun itu lahan perumahannya itu menjadi 64%. Das aliran sungai itu sungai-sungai itu sudah mata air itu sudah banyak yang yang mati Bapak Ibu. Nah ini kan menjadi tantangan kita ke depan, karena itu penelitian kita, program PKM kita, memang kita arahkan ke depan mungkin untuk mengatasi krisis iklim berkaitan dengan sustainability ekonomi kita. Dan juga topik-topik tentang digitalisasi, penggunaan big data, artificial intelligence ini juga menjadi fokus kita Bapak Ibu, karena kita tidak mau tertinggal dengan adanya perkembangan terbaru di dunia yang begitu cepat itu. Dan intinya sebenarnya dengan kebersamaan itu adalah kita memupuk lagi kerjasama. Bapak Ibu, perlu Ketua Senat, Sekretaris Senat kami sampaikan beberapa hal, walaupun prestasi kita selama 2 tahun berturut-turut kita menjadi kontributor terbesar, bahkan kontribusi kita terhadap kinerja UB itu naik dari 13,7% menjadi 15,2%. Ini kan luar biasa pencapaian kita. Bahkan dari 39 indikator, kita itu pemenang di 19 indikator tahun lalu Bapak Ibu. Bahkan yang kita tidak, bertahun-tahun kita tidak pernah menjadi juara di Giraffe Award-nya UB, misalnya jumlah HKI, jumlah publikasi terindeks nasional kita, malah kita tahun ini juara. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang kita mungkin harus terus kontemplasi gitu ya. Karena misalnya saja, ini catatan kami Bapak Ibu, jumlah dosen kita yang punya publikasi Scopus itu masih 93. Dan jumlah dosen kita yang belum punya publikasi dan akun Scopus itu masih 68. Itu dalam segi kuantitas publikasi Scopus dan WOS kita. Jadi masih ada 68 dosen kita yang belum punya ID atau publikasi Scopus. Dalam segi citasinya Bapak Ibu, high index kita rata-rata di Scopus dan WOS itu yang Scopus saja itu sekitar 2,4. Sangat jauh misalnya kalau kita bandingkan dengan fakultas yang muda di UB yaitu Filkom. Filkom itu sekitar 3,8 high index citasi di Scopusnya Bapak. Padahal kita jauh lebih tua, mahasiswa S2 dan S3 kita itu jauh lebih besar daripada Filkom. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan MIPA. MIPA itu high index Scopus dosennya rata-rata 5,1. Walaupun kita alhamdulillah lebih tinggi daripada VIA gitu ya. VIA itu sekitar 1,98 VIA. Jadi kalau di rankingkan high index Scopus kita, kalau sosial humaniora kita tetap tertinggi. Cuman kalau dibandingkan dengan sekelas fakultas ekonomi di luar kita masih jauh. UGM itu sudah jauh dari kita, sekitar 4-an high index Scopus dosen-dosennya. Karena ini kita Bapak Ibu ini harus terus kita pacu dan intinya sebenarnya kolaborasi. Bapak Ibu yang punya penelitian Scopus saya kira harus segera menggandeng teman-teman yang belum punya
penelitian Scopus, terutama di teman-teman muda, sehingga nanti semua punya pengalaman untuk publikasi di Scopus, dan citasi juga begitu. Kita saling mensitasi kalau memang relevan dengan penelitian kita citasi jurnal-jurnal teman-teman kita, yang tentu yang relevan dengan kita. Yang ketiga, kalau kita lihat misalnya di Q1 dan Q2, Bapak Ibu, kita juga masih sangat jauh. Q1 kita hanya mungkin sekitar 14-an per tahun yang bisa kita publikasikan di Q1 kita. Nah ini kan jauh sekali dengan UI 1 tahun bisa 64 gitu ya. Jadi maksud saya kita besar memang, di internal kita besar, di UB besar. Tapi kita jangan sampai seperti katak dalam tempurung gitu ya. Kita bandingkan dengan tetangga-tetangga kita, memang saya membandingkan dengan UI, dengan UGM, karena itu benchmark terbaik di Indonesia. Dan itu kan cita-cita kita bahkan melintasi mereka, itu kalau bisa. Dengan potensi yang kita punya. Kita punya penciri khususan yang tidak dimiliki oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang lain. Misalnya di akuntansi ada multi paradigm. Kita kuat sekali di kualitatif penelitian, riset kualitatifnya. Ini yang terus kita harus dorong Bapak Ibu sekalian, sehingga FEB UB yang sudah semakin bagus, semakin besar, itu menjadi besar bukan hanya di internal kita UB, tapi juga besar di skala nasional dan besar di internasional. Dalam segi kami laporkan juga Pak Ketua Senat, Sekretaris Senat, dalam 2 tahun terakhir kami menguruskan kepangkatan itu 79 dosen yang mengurus kepangkatan. Guru besar yang kita urus dalam 2 tahun terakhir itu terbesar dalam masa kita, karena memang kita sudah tua Bapak, 62 tahun. Itu ada 15 dosen yang kita urus guru besarnya. Dan yang sudah turun SK-nya itu 11. Kita nunggu terakhir tadi Bu Erwin kemarin, dan kita nunggu punyanya Bu Wurian Andayani. Dan 4 yang belum turun atau masih dalam proses guru besarnya. Ini karena saya sudah nggak kerasa 2 tahun 4 bulan Bapak Ibu jadi dekan. Jadi masa saya itu tinggal 1 tahun 8 bulan. Jadi kalau istri saya itu nanyanya 2 Bapak Ibu di rumah. Kapan guru besar dan kapan dekannya selesai. Itu 2 yang selalu ditanyakan istri saya di rumah. Kapan saya jadi guru besar dan kapan saya selesai jadi dekannya. Ini saya catat, ini permintaan istri saya. Saya kurang 1 tahun 8 bulan sebagai dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena itu saya minta Bapak Ibu betul-betul kerjasamanya, kebersamaan kita bersama, agar FEB yang sudah punya pondasi yang kuat, ini pondasinya lebih kuat lagi dan kita bisa menjulang secara nasional dan internasional. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Pak Ketua Senat, Sekretaris Senat, anggota Senat, dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan kami mohon maaf sekali kalau banyak misalnya pelayanan kami belum baik, dan kami senang sebenarnya di ekonomi ini kan banyak banyak orang yang concern. LCD mati concern, listrik mati concern, semua dikonserni oleh kita. Which is itu sangat bagus Bapak Ibu, karena itu untuk proses kita agar lebih baik. Remun turun sedikit, komennya luar biasa. Kalau naik besar, pada diam semua gitu ya. Itu kan wajar ya gitu ya. Karena kan ke depan ini proses ini akan terus berlanjut dengan peralihan kita menjadi PTNBH. Sebagai contoh misalnya, segi tendik. UB sudah mulai rotasi itu seluruh universitas. Rotasi tendik, dan ke depan rotasi itu ada di tangan Pak Rektor semata. Dekan itu bahkan kemarin saya tidak tahu ada rotasi. Siapa yang mau dirotasi, siapa yang akan masuk di UB, saya nggak tahu. Itu semua ada di tangan Pak Rektor dengan analisa-analisa tertentu yang dilakukan oleh WR2. Karena memang nggak rata, terus terang UB ini nggak rata. FEB itu terkenal tendiknya paling unggul, karena itu kalau dipindah itu nggak ada yang mau sebenarnya keluar daripada FEB. Saya sendiri juga gelo kalau tendik kita yang baik-baik itu dipindah, tapi sudah nggak bisa lagi, itulah PTNBH gitu. Itulah haknya, otonominya di tangan Pak Rektor. Dan ini untuk kebersamaan. Saya juga nggak bisa ego gitu. Ekonomi
harus bagus terus, nggak bisa. Karena itu harus diratakan semuanya Bapak Ibu. Remon misalnya indexing yang kemarin cukup ramai, saya memang cukup diam Bapak Ibu, karena memang proses itu tidak perlu diramai, ada proses yang harus diramaikan, ada proses yang tidak perlu diramaikan gitu ya. Karena kita bekerja terus menerus yang dengan senyap itu yang mungkin lebih akan terkena pada sasaran. Jadi kami mohon maaf Bapak Ibu kalau pelayanan kami ada yang tidak menyenangkan Bapak Ibu selama ini, ada info yang mungkin kami tidak akan sampaikan sampai belum matang info itu gitu. Karena memang prosesnya begitu rumit dengan PTNBH ini. Bapak Ibu bisa kita para dekan itu sekarang dengan PTNBH itu biaya organisasi, biaya tata kelola itu sangat besar. Sangat besar, sehingga biaya pengembangan itu agak turun. Walaupun ekonomi itu dianggap ideal karena dana penelitian pengabdian kita menjadi masih cukup besar dan masih cukup ideal untuk biaya modal dan penelitian dan pengabdian kita. Cuman ini kan terus bergulir, kita harus cukup berjuang keras agar revenue kita itu bisa naik. Kalau tidak tentu bisa kolaps Bapak Ibu. Karena biaya overhead kita itu sangat tinggi. Dosen misalnya, ini terakhir sepertinya yang PNS itu terakhir. Dan FEB tidak dapat, walaupun kita mengusulkan lebih dari 30. Yang dapat ternyata fakultas lain. Kita mengusulkan 30-an. Yang ke depan dosen itu sudah jadi tanggungan kita. Tendik seluruhnya sudah jadi tanggungan kita. Tidak ada lagi tendik yang PNS. Dan ini Bapak Ibu tantangan kita ke depan, betul-betul kita yang mengajarkan bisnis, kita kan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengajarkan bisnis, betul-betul mengimplementasikan untuk diri kita sendiri. Yang terkadang kita kan pinter ngajari, tapi untuk kita sendiri agak susah gitu ya. Nah ini kita momentum bersama, untuk apa yang kita ajarkan, itu juga kita implementasikan bersama-sama Bapak Ibu. Sekian, saya mohon maaf harusnya 7-10 menit, saya nekatnya itu tadi 5 menit, tapi ternyata kalau sudah depan mic, depan Bapak Ibu itu bisa agak panjang gitu, melihat wajah Bapak Ibu yang ada yang memelas, ada yang bergembira gitu. Terima kasih Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Profesor Devanto Sasta Pratomo, SE, MSI, MA, PhD, dengan judul Bersama Menggapai Masa Depan Menuju Indonesia Emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat Akademik dan Sekretaris Senat Akademik, Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, para pimpinan, para senior, para guru besar, guru-guru saya juga, teman-teman, sahabat-sahabat saya, Sivitas Akademika di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pertama-tama saya juga ikut mengucapkan selamat ulang tahun, selamat berdies natalis ke-62 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saya kira ini usia yang cukup matang ya, sangat matang sebagai sebuah institusi terkemuka di Indonesia. Saya kira sudah banyak yang kita sumbangkan, tapi langkah ke depan juga masih perlu kita perjuangkan. Senang sekali suatu kehormatan, kebahagiaan saya pribadi dapat menyampaikan orasi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Namun demikian, mohon izin ini sebuah tantangan juga buat saya ini. Ini pengalaman pertama saya, cukup nervous, jadi
orasi ilmiah kemudian dilanjutkan dengan tasakuran pemotongan tumpeng. Jadi kalau orasi saya kependekan, itu mungkin tumpengnya belum siap. Tapi kalau orasinya kepanjangan, Pak Dekan mungkin gelisah. Jadi dilema, mudah-mudahan saya bisa on time. Bismillah, ini Mas Radit sesuai dengan harapan. Baik Bapak Ibu sekalian, ya setelah saya berdiskusi dengan tim panitia ya mengenai judul orasi, kemudian saya coba sesuaikan dengan apa tema pada Dies Natalis hari ini, yaitu kalau nggak salah Stronger Together ya. Kemudian kami bersepakat untuk menyampaikan judul ini sepertinya ngikut juga dengan Pak Dekan, harus ada kata bersamanya, bersama menggapai masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Kalau dilihat dari judulnya mungkin jadinya nggak jelas ini mau ngomong apa ya. Jadi dari mungkin kalau orang awam bisa lihat ini mungkin psikologi karena ada masa depan gitu ya. Atau mungkin apa lagi ya, ilmu peramalan atau forecasting atau penerawangan kan ada 2045, atau malah apa ya, bisa Indonesia Emas, pertambangan dan lain sebagainya. Tapi izinkan saya untuk karena saya bergulat di bidang ilmu ekonomi dan juga ini dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis, maka saya akan banyak mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sharing tentang isu ekonomi ya. Nanti kalau yang undang FISIP gitu nanti saya akan ngomong psikologi atau lainnya. Baik, next Mas. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengajak Bapak Ibu sekalian meneropong apa yang terjadi pada 2045, karena ada kata kunci di situ 2045 ya. Di situ saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat secara brief bagaimana ekonomi dunia saat ini. Jadi yang terjadi itu ternyata ekonomi dunia itu masih gelap gulita, atau suram gitu ya. Seringkali kita juga melihat membaca di beberapa media mengatakan bahwa ekonomi global suasananya masih belum kondusif. Minggu yang lalu kita juga mendengar proyeksi dari IMF, International Monetary Fund, itu bahwa pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi akan turun lagi. Jadi yang awalnya optimis 3%, kemudian minggu lalu dipangkas oleh mereka sendiri jadi 2,9%. Jadi ini suatu hal yang yang tidak menggembirakan ya. Apa yang menyebabkan ekonomi dunia kemudian diprediksi menurun di situ? Beberapa kondisi penyebab, misalnya resiko krisis atau seperti di China, harga komoditas yang masih fluktuatif, inflasi, dan juga masalah geopolitis. Tadi Pak Dekan juga menyinggung isu tentang perang Israel-Palestina yang mungkin ke depan bisa berdampak pada ekonomi dunia. Yang pasti proyeksi secara umum masih belum cukup menggembirakan. Oke, next. Baik, bagaimana kemudian dengan ekonomi Indonesia? Saya coba membandingkan kondisi dunia yang terjadi dengan situasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ternyata Indonesia diperkirakan akan tetap stabil 5% ya. Bahkan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3 atau 2,9%. Bahkan Indonesia ini juga dikenal sebagai salah satu negara di dunia dengan pemulihan ekonomi yang paling cepat ya, pasca pandemi, meskipun kita masih kalah dengan China dan India. Itu situasinya. Kemudian dengan melihat situasi ini, banyak pengamat kemudian menganalogikan Indonesia itu adalah sebuah bintang yang ada di langit. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena namanya bintang itu akan kelihatan bersinar kalau di tengah kegelapan. Jadi kita berdoa aja ini,
supaya dunia lain gelap. Jadi kita biar sinarnya tetap kelihatan. Ya, tapi itu bukan moral story. Jadi tetap kompetisi kita perlukan. Tapi intinya bahwa orang atau dunia melihat kita sekarang adalah sebuah sinar yang di tengah kegelapan. Gitu. Next. Pertanyaan kemudian, mungkin saya ajak Bapak Ibu flashback sedikit ke situasi sebelumnya. Mengapa kemudian Indonesia bisa jauh lebih tinggi 2 kali lipat ya dibandingkan rata-rata dunia? Salah satu jawabannya mau nggak mau kita coba flashback ke apa yang terjadi pada saat pandemi ya, COVID-19 sedikit. Ya, terlepas dari banyaknya berita duka atau masalah-masalah yang terjadi pada 2 tahun selama pandemi itu ya. Namun Indonesia ternyata adalah salah satu pemenang, the winner of the perang terhadap pandemi itu. Cara kita mensikapi mungkin beda dengan yang lain ya. Kalau negara lain mungkin Bapak Ibu masih ingat lockdown, ditutup, betul-betul ditutup. Dengan yang kita lakukan itu istilahnya apa itu ya? Buka tutup, itu PSBB atau PPKM atau bahasa lain mungkin gas dan rem. Ketika COVID naik itu ditutup ya, kemudian kalau di COVID-nya lagi stabil, ekonomi dibuka. Jadi itu yang terjadi. Itu mungkin hikmah dari pandemi yang pertama. Kemudian saat itu juga pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus ekonomi, bantuan sosial ya, yang kalau nggak salah saya udah lupa jumlahnya lebih dari 600 triliun untuk PKH, sembako dan lain sebagainya, KUR dan lain sebagainya. Itu juga menjadi poin penting bagi cara kita Indonesian story untuk mengatasi COVID. Dan yang ketiga mungkin ya isu vaksinasi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat ya bagaimana kita pada awalnya sangat-sangat apa ya istilahnya ya relaktan pada vaksinasi. Pada saat itu juga vaksin yang datang ke Indonesia belum teruji keampuhannya, efikasinya hanya 60%. Tapi ternyata efikasi yang 60% itu lebih baik ketimbang tidak ada sama sekali. Jadi itu yang terjadi. Ya mau nggak mau itu ternyata berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ternyata kita bisa cepat pulih karena kondisi kita dalam mengatasi pandemi. Next. Oke, bagaimana kemudian dengan tahun 2024 tahun depan? Ini salah satu capres lagi di kampus sebelah orasi, jadi mungkin kalau di Wijaya Lokal kosong, siapa tahu mereka ada yang di situ juga ya. Ya selalu menarik untuk melihat tahun politik di sini. 2024 adalah tahun demokrasi. Saya menyebut justru ini adalah keuntungan bagi ekonomi. Kalau bisa tiap tahun kita pemilu gitu ya. Di tengah-tengah ekonomi global yang gelap gulita ini ya. Beda dengan cara politikus untuk melihat pemilu. Kalau ekonom melihat pemilu itu pasti lihat data sebelumnya atau data historisnya ya. Apa yang terjadi pada tahun-tahun pemilu. Ternyata selama 4 sejarah pemilu sebelumnya, ini pertumbuhan ekonomi tidak kurang lebih 5%. Hanya pernah 4,6% tahun 2009, itu pun karena ada krisis ekonomi global 2009, kalau Bapak Ibu ingat. Jadi 5% saya kira itu tidak terlalu sulit bagi Indonesia untuk mencapainya. Meskipun mungkin investor agak sulit untuk masuk ya karena masih istilahnya wait and see. Jangan-jangan ini presidennya si A, jangan-jangan ini nggak mau IKN akan nggak jadi dan lain sebagainya. Jadi investasi saya kira akan cenderung rendah. Tapi di sisi lain yang tinggi adalah konsumsi di situ. Khususnya apabila kita berbicara tentang konsumsi kelas menengah dan juga ke bawah ya. Karena tipikal daripada pemilu di Indonesia ini akan banyak
banyak bansos, banyak sembako, banyak pembagian kaos, tumpengan seperti di sini ya. Apalagi hiburan. Demikian juga sektor transportasi, komunikasi pasti akan naik dengan adanya pemilu ya. Jadi dengan kata lain, saya kira kok ekonomi akan tumbuh tahun 2024. Di tengah lagi kegelapan. Jadi sinar Indonesia masih akan bertahan sampai tahun depan. Insya Allah. Jadi itu yang terjadi. Sehingga apabila ini berjalan dengan baik dan aman, kita sebenarnya perlu menyambut dan melihat pemilu ini justru sebagai sebuah kemeriahan, sebuah pesta yang perlu disyukuri bagi ekonomi. Jadi makanya tadi kalau bisa pemilu tiap tahun gitu ya, supaya stabil. Oke, next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini agak sedikit graphical, tipikal orang IE ini ya. Ada beberapa skenario. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat situasi 2045. Saya mulai meneropong ke depan ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita 5% seperti stabil seperti sekarang ya. Kemudian setiap tahun juga 5% sampai terus nggak ada turun gitu ya. Maka insya Allah itu kita akan menjadi negara maju tepat pada tahun 2045. Tapi kan kita ingin lebih cepat ya, lebih cepat katanya lebih baik. Jadi kalau kita bisa tumbuh 6% misalnya, kita bisa hemat berapa tahun nih? Hemat 4 tahun. Jadi kita bisa jadi negara maju 2041. Apalagi kalau kita bisa 7%, itu kita bisa pindah jadi negara maju tahun 2038. Tapi tentunya rekondisinya panjang dan ini harus sustain, tidak ada gejolak. Ini prediksi optimis versi Bappenas 6% dan 7%. Namun ternyata ada beberapa lembaga juga yang pesimis, Bapak Ibu sekalian. Ada yang memprediksi Indonesia ini nggak akan sampai 5% dengan situasi yang ada. Mungkin salah duanya ini ada data dari PricewaterhouseCoopers PwC dan juga CP, salah satu center di Perancis. Ini memprediksi Indonesia nggak bisa 5%, atau tumbuhnya hanya sekitar 3 sekian dan 2,6%. Apa yang terjadi kalau di bawah 5%? Kita akan terjebak atau disebut sebagai middle income trap, jebakan kelas menengah. Jadi kita selama-lamanya nggak akan pernah jadi negara maju. Jadi mau nggak mau kita harus berusaha agar minimal 5% agar kita 2045. Lebih cepat lebih baik, berarti harus lebih dari 5%. Itu situasinya. Baik, next. Baik, untuk menjadi negara maju tentunya ada yang harus kita perbuat, Bapak Ibu sekalian. Kita memerlukan namanya adalah transformasi ekonomi terutama. Ini berdasarkan dari teori juga yang kita pelajari. Transformasi itu kalau misalnya Indonesia itu awalnya adalah negara yang sangat-sangat tergantung pada sumber daya alam atau pekerja yang low skill, abundant gitu ya. Ini harus mampu untuk berubah menjadi negara dengan yang didorong oleh produktivitas. Atau kalau dalam bahasa ekonominya, saya punya bahasa ekonominya Pak Budi di belakang, namanya adalah total factor productivity atau disebut sebagai TFP. Nah, TFP ini syarat utamanya adalah inovasi dan juga teknologi. Jadi dua kata kunci itu harusnya menjadi poin ketika kita memang tujuannya adalah untuk menjadi negara maju. Tanpa inovasi, tanpa teknologi, kita akan stuck menjadi apa yang disebut sebagai middle income trap. Kita tetap akan terbelenggu dengan kelas menengah itu.
ini bukan saya tanpa dasar. Ini pengalaman dari beberapa negara maju yang sudah berhasil untuk pindah ke sana. Jadi ini data di bawah itu adalah data pertumbuhan di negara-negara Eropa, OECD, selama tahun 60 sampai 2000. Jadi membuktikan bahwa sejarah peradaban ekonomi itu adalah negara-negara maju itu didorong oleh TFP atau Total Factor Productivity yang komponennya meliputi inovasi dan pertumbuhan teknologi. Jadi selama 4 dekade itu 60 sampai 2000 itu negara-negara OECD itu dukungan daripada TFP itu 1,61%, 2 kali lipat dibandingkan dukungan daripada capital atau apa istilahnya modal ya, capital atau investasi mungkin ya. Kalau investasi itu sayangnya ada situasi diminishing sehingga akan cenderung menurun. Jadi yang menopang dari berdasarkan pengalaman negara Eropa, negara maju adalah pertumbuhan total faktor productivity. Baik, next. Baik, ini ada 2 pendekatan yang mungkin saya ajak Bapak Ibu sekalian melihat sejenak pendekatan teknis di mana kita coba untuk mendorong TFP ini ya. Yang kata kuncinya ternyata untuk mencapai inovasi, mencapai teknologi itu membutuhkan talenta, pool of talents. Ya ada 2 versi di sini yang mungkin bisa memperkuat argumen saya di sini. Yang pertama ekonomi makro, mohon izin Prof. Munawar, teori pertumbuhan endogen di situ mengatakan bahwa ya inovasi kalau ada talenta itu pasti inovasi akan lebih mudah untuk ditemukan. Ini yang banyak terjadi di negara Eropa, Amerika, misalnya Jepang, Singapura. Inovasi timbul karena ada pool talenta. Jadi kita harus punya sebanyak-banyaknya talenta. Kita juga 270 sekian juta penduduk Indonesia. Ini talentanya berarti harus cukup banyak ya. Nah, dari talenta itu kemudian timbul inovasi dan juga timbul teknologi. Pendekatan yang kedua, ini dari sisi labor market. Ada teori namanya fenomena superstar. Saya ambil contoh di sepak bola ya. Dari sepak bola itu kita kan bercita-cita masuk ke Piala Dunia. Yang dilakukan oleh Sintayong, dia tidak menyuruh seluruh orang Indonesia itu bisa main bola. Saya juga sampai sekarang nggak bisa main bola. Tapi yang dilakukan adalah mencari 11 talenta yang bisa untuk menjadi pengungkit masyarakat di sekitarnya. Jadi mungkin kita bisa naturalisasi si Elkan Bagot, kita bisa ambil dari daerah yang mungkin talentanya memang superstar gitu ya. Tapi yang pasti story-nya adalah kita harus memberikan insentif pada upper tail of performance atau talenta superstar itu. Karena talenta superstar itu dianggap akan memberikan efek ke bawah atau bahasa ekonominya adalah trickle down effect pada penyiapan penciptaan lapangan kerja dan juga kepada masyarakat. Analoginya dengan kata lain tidak perlu semua orang pinter ya, tidak semua orang punya kemampuan, tapi dengan talenta superstar ini bisa memberi dampak ke bawah dengan penciptaan lapangan kerja. Namun ini bukan tidak ada kelemahannya. Kelemahannya adalah biasanya ketimpangannya justru akan lebar. Tapi ini dua pendekatan teknis yang saya temukan ada di literatur tentang bagaimana kita mendorong inovasi dan juga teknologi. Oke, next. Oke, ya terlepas dari pendekatan mana yang akan dipilih untuk menghasilkan talenta itu, yang semuanya mensyaratkan adanya inovasi, namun
berita-berita kurang baiknya, sayangnya, ini sepertinya akan tidak mudah ya. Beberapa masalah fundamental yang masih ditemui di antara kita ya, misalnya pendidikan, rata-rata lama sekolah orang Indonesia itu ternyata masih 8,69 tahun, SMP kelas 2, belum lagi yang stunting, kesehatan dan gizi, prevalensi stunting kita masih 21,6, 21% daripada bayi yang lahir itu masih stunting, padahal target Presiden Jokowi tahun depan 14%. Ini menurut saya masih terlalu jauh juga. Belum lagi ketimpangan pendapatan, gini rasio kita bukannya semakin mengecil, tapi malah semakin melebar antara yang pendapatan tinggi dan juga pendapatan rendah. Ketenagakerjaan juga ada job mismatch, lebih dari 40% adalah underqualified. Dan juga ini yang juga paling menarik juga, ada fenomena migrasi brain drain. Jadi orang-orang yang memiliki talenta, expertise, itu ternyata lebih cenderung untuk bekerja di luar negeri dan tidak mau kembali ke negara kita. Jadi ada isu itu. Nah, bagaimana kita bisa mengharapkan inovasi dengan permasalahan senjelimet atau sekompleks ini ya, sehingga ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai precondition sebelum kita kemudian bicara inovasi dan juga bicara teknologi. Next. Bapak Ibu sekalian, apa yang kemudian kita harus lakukan ini ya? Tadi ada fenomena fundamental dan juga isu SDM yang masih belum selesai. Apa yang kemudian kita bisa support di sini? Ini saya mencoba merunut dari Douglas North, salah satu ekonom peraih Nobel Prize winner tahun 93 di situ. Dia mengatakan bahwa untuk mencapai inovasi yang mendorong pertumbuhan, maka peran daripada institusi atau kelembagaan itu menjadi sentral atau penting di situ. Peran institusi itu bisa dilakukan oleh negara atau pemerintah ya, melalui bantuan atau support kebijakan, regulasi atau insentif. Namun pada sisi mikro, saya mungkin mengajak Bapak Ibu sekalian, kita sebagai sivitas akademika di perguruan tinggi, bagaimana juga kita berperan sebagai sumber pengetahuan di perguruan tinggi. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendorong inovasi ini ya. Saya kira apresiasi yang besar saya kira kepada kampus kita UB dan juga Pak Dekan FEB UB selama kepemimpinannya yang berusaha untuk mendorong keras untuk hilirisasi pemakaian penelitian untuk industri ya. Dan juga perkembangan teknologi ini juga saya kira sangat disupport oleh kampus kita. Sejak masa pandemi kita sudah menggunakan banyak media menyebarkan pengetahuan. Kuliah juga kadang-kadang kita modify, tidak harus offline tapi juga bisa online ya. Mudah-mudahan nanti absen juga bisa pengaruhnya ke situ. Itu impact daripada teknologi dan inovasi, mudah-mudahan tidak memberatkan. Kemudian kita punya sebentar lagi memakai AI, big data itu sebentar lagi ada di sekitar kita. Program 3-in-1 kita ngundang profesor tidak harus datang ke kampus kita. Jadi itu situasi yang kita support terus. Cara tidak kembali ke belakang lagi, jangan kita back ke belakang bahwa kita menggunakan offline semua lagi, bukan karena saya pengen ngajar di Jakarta dengan online, tapi ini bukan saatnya untuk kembali karena kita harus melihat ke depan bahwa pertumbuhan ini membutuhkan adanya teknologi dan juga inovasi. Jadi itu kata kuncinya. Baik, next. Oke.
Next step saya kira peranan kita sebagai perguruan tinggi, FEB UB juga ya, selain tentunya kita sudah berpengalaman selama tadi berapa tahun, 62 tahun ya sebagai sebuah institusi, dan secara geografisnya saya kira itu sangat strategis posisinya, di tengah-tengah, tapi agak lebih condong ke sebelah timur ya. Saya kira ini sebuah momen bagi FEB atau UB ini sebagai sebuah pusat pengetahuan yang tentunya dapat menjadi pendongkrak pertumbuhan bagi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia Timur di situ. Isu SDM banyak di sana, jadi prevalensi stunting tertinggi ada di sana, tingkat putus sekolah tertinggi juga di sana, dan kedalaman kemiskinan ada di sana. Ya, jadi ini yang perlu kita support. Meskipun kadang-kadang ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita kalau membimbing mahasiswa dari Indonesia Timur, kita kan mesti harus sabar gitu ya. Tapi dampaknya bagi pertumbuhan, lompatannya itu lebih tinggi ketimbang kita membimbing atau mengajar anak-anak kelas menengah yang ada di Pulau Jawa. Bagi pertumbuhan itu secara global, secara makro itu teori Romer itu mengatakan dampak lompatannya itu pasti akan lebih tinggi. Jadi ini saatnya kalau saya melihat situasi geografis FEB dan UB ini ada di tengah tapi agak-agak ke timur, maka ini bisa menjadi salah satu center bagi lompatan pertumbuhan Indonesia yang di sebelah timur. Jadi kita naikin sedikit aja, jadi kita lulus gitu ya. Tapi itu lompatannya akan besar sekali ketimbang kita hanya mengawal kelas-kelas menengah yang ada di Pulau Jawa. Baik, saya kira itu next. Iya, izinkan saya menutup atau mengakhiri orasi ini, mudah-mudahan nggak kecepatan ya. Tadi saya sounding tumpengnya ditutup dengan rasa kurang. Izinkan saya menutup orasi ini dengan menyampaikan mungkin pesan khusus kepada para generasi muda, adik-adik kita, mahasiswa, dan juga mungkin generasi Z, generasi milenial. Tahun 2045 ini mungkin bukan tahun saya lagi, bukan tahun Pak Dekan. Pak Dekan ini by the way generasi saya, satu angkatan kita, 94. Jadi namun ini adalah tahun adik-adik sekalian. Jadi saat ini adik-adik bisa mendapatkan privilege dengan teknologi, tidak seperti zaman kita dulu, Pak Dekan ya. Ini nggak ada internet, HP juga mungkin yang masih bisa ngelempar kucing, yang masih gede banget itu ya. Dan itu juga masih sangat luxury. Sekarang teknologi dapat dengan mudah. Kita bisa belajar dari mana aja, nggak hanya di kelas tapi dari luar kelas. Tapi hati-hati juga bahwa teknologi itu adalah pisau bermata dua. Jadi ada positifnya, mudaratnya juga banyak. Jadi ini ya dengan hal tersebut kita perlu kreativitas dalam hal ini memilih mana yang baik dan mana yang tidak perlu dilakukan. Dan juga persiapan untuk masa depan, saya kira gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin, karena Indonesia emas itu adalah kalian semua. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi potong tumpeng dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ke-62.
Pengumuman, penghargaan, dan capaian kinerja fakultas disampaikan oleh MC. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pemberian penghargaan kepada Departemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Dimulai dari indikator pertama yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Peringkat pertama diperoleh oleh Departemen Akuntansi. Selanjutnya, peringkat kedua diperoleh oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Dan peringkat ketiga diperoleh oleh Departemen Manajemen. Untuk itu kami undang dengan hormat kepada Kepala Departemen Akuntansi didampingi oleh Sekretaris Departemen Akuntansi untuk bisa maju ke depan. Selanjutnya Ketua Departemen Ilmu Ekonomi didampingi oleh Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi dan Ketua Departemen Manajemen diwakili oleh Sekretaris Departemen Manajemen untuk bisa maju ke depan, dan kami mohon kesediaan Bapak Dekan untuk dapat memberikan penghargaan kepada departemen dengan peringkat pada indikator lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Peringkat pertama dari Departemen Akuntansi dilanjutkan peringkat dua dari Departemen Ilmu Ekonomi, dan yang ketiga dari Departemen Manajemen. Kami mohon kesediaan Pak Dekan untuk tetap berada di tempat dan juga Bapak Ibu dari Departemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, karena sesaat lagi juga kita akan menyampaikan prestasi pada indikator konversi kampus merdeka. Untuk peringkat pertama, konversi kampus merdeka diperoleh oleh Departemen Akuntansi. Peringkat kedua diperoleh oleh Departemen Manajemen. Dan peringkat ketiga diperoleh Departemen Ilmu Ekonomi. Kami mohon kesediaan perwakilan dari Departemen Manajemen untuk bisa bergeser di sebelah Departemen Akuntansi. Penghargaan untuk bidang konversi kampus merdeka pada peringkat 1 akan diberikan kepada Departemen Akuntansi. Selanjutnya peringkat 2 dari Departemen Manajemen dan peringkat ketiga dari Departemen Ilmu Ekonomi. Sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu yang berada di panggung untuk tetap berada di tempat, karena kita akan menuju ke prestasi pada indikator selanjutnya, yaitu jumlah prestasi mahasiswa. Untuk peringkat pertama diperoleh oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Untuk peringkat kedua diperoleh oleh Departemen Manajemen.
Dan peringkat ketiga diperoleh oleh Departemen Akuntansi. Kami mohon kesediaan kembali Pak Dekan untuk dapat memberikan penghargaan kepada Departemen dengan perolehan jumlah prestasi mahasiswa terbaik pada peringkat pertama, yaitu Departemen Ilmu Ekonomi. Dilanjutkan dengan peringkat kedua, yaitu dari Departemen Manajemen. Dan pada peringkat ketiga, yaitu dari Departemen Akuntansi. Baiklah Bapak Ibu hadirin, untuk selanjutnya yaitu prestasi atau penghargaan pada indikator dosen memiliki pengalaman sebagai praktisi. Untuk peringkat pertama diperoleh oleh Departemen Akuntansi. Untuk peringkat kedua diperoleh oleh Departemen Manajemen. Dan pada peringkat ketiga tentunya dari Departemen Ilmu Ekonomi. Baik, kami mohon kesediaan Pak Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Departemen dengan perolehan dosen memiliki pengalaman sebagai praktisi pada peringkat pertama, yaitu Departemen Akuntansi. Dilanjutkan pada peringkat kedua, yaitu Departemen Manajemen, dan peringkat ketiga yaitu Departemen Ilmu Ekonomi. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penghargaan pada indikator dosen bersertifikat profesi. Pada peringkat pertama diperoleh oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Selanjutnya pada peringkat kedua diperoleh oleh Departemen Manajemen. Dan pada peringkat tiga diperoleh oleh Departemen Akuntansi. Kami mohon kesediaan Pak Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Departemen dengan indikator dosen bersertifikat profesi, di mana pada peringkat satu ada Departemen Ilmu Ekonomi, kemudian peringkat dua dari Departemen Manajemen, dan peringkat tiga dari Departemen Akuntansi. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu pada indikator publikasi atau sister. Untuk peringkat pertama diperoleh oleh Departemen Manajemen. Selanjutnya pada peringkat kedua diperoleh oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Dan peringkat ketiga tentunya dari Departemen Akuntansi. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu penghargaan pada indikator paten yang ada di sister. Untuk peringkat pertama diperoleh oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Selanjutnya peringkat kedua dari Departemen Manajemen. Dan ketiga dari Departemen Akuntansi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu pada indikator program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Untuk peringkat satu diperoleh oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Selanjutnya pada peringkat dua diperoleh oleh Departemen Akuntansi. Dan peringkat ketiga diperoleh oleh Departemen Manajemen.
Baik Bapak Ibu, masih ada dua indikator lagi. Baiklah, selanjutnya yaitu indikator pada kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Peringkat 1 diperoleh oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Selanjutnya peringkat 2 diperoleh oleh Departemen Manajemen. Dan peringkat 3 diperoleh oleh Departemen Akuntansi. Kami mohon kesediaan Pak Dekan untuk dapat memberikan penghargaan kepada departemen yang memperoleh penghargaan peringkat di kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Baiklah Bapak Ibu, sampai kita di indikator terakhir pada penghargaan kita siang hari ini, yaitu pada indikator mahasiswa inbound. Untuk peringkat pertama diperoleh oleh Departemen Akuntansi. Peringkat kedua diperoleh oleh Departemen Manajemen. Dan peringkat ketiga diperoleh oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Kami mohon kesediaan Pak Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Departemen Akuntansi sebagai peringkat pertama mahasiswa inbound, Departemen Manajemen untuk peringkat 2 dan peringkat 3 Departemen Ilmu Ekonomi. Kami mohon kesediaan Pak Dekan untuk tetap berada di tempat dan kami persilahkan Bapak Ibu Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen untuk bisa kembali ke tempat duduk. Baiklah Bapak Ibu hadirin, masih ada satu lagi yaitu pengumuman penghargaan untuk juara umum. Untuk juara umum pada kesempatan hari ini diraih oleh juara umum kategori perolehan indikator kinerja utama terbanyak diperoleh oleh Departemen Ilmu Ekonomi. Untuk itu kami undang dengan hormat kepada Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi untuk dapat menerima penghargaan langsung dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai juara umum perolehan indikator kinerja utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang yang mendapat penghargaan terbaik juara 1, 2, 3 untuk perolehan indikator kinerja utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Demikian tadi pembacaan penghargaan. Acara selanjutnya saya serahkan kepada petugas pedel. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara ini memperoleh keberkahan. Kita awali dengan pembacaan Fatihah. Ala hadhi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, pada pagi hari ini kami keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya berkumpul untuk melaksanakan kegiatan rapat terbuka Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis secara terbuka dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ke-62 sebagai wujud rasa syukur kami atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Kami yakin dan kami sadari bahwa kasih dan sayang-Mu sungguh terbentang luas tiada batas. Karena itu hanya Engkaulah tempat kami memuji dan bersyukur. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan para pendiri dan pendahulu kami, para founding father Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Lipat gandakanlah pahala mereka, tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah, terimalah dharma bakti dan amal kebaikan mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami sebagai generasi penerus, anugerilah semangat kejuangan pada kami, bersatu dalam perbedaan, bersama dalam keberagaman, untuk membangun institusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mendidik putra-putri bangsa yang unggul dan berakhlakul karimah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami untuk membawa FEBUB sebagai institusi yang memiliki daya saing, baik nasional maupun internasional. Ya Allah yang Maha Menolong, untuk keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, berilah kesembuhan bagi yang sedang sakit. Berilah ketenangan bagi yang sedang gundah, berilah kemudahan bagi yang sedang mengalami kesulitan, berilah rezeki yang lapang bagi yang sedang kekurangan, berilah kebahagiaan bagi yang sedang susah. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru dan dosen kami. Muliakanlah ya Allah kehidupan kami dan kehidupan mereka baik di dunia dan akhirat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbuka Senat Akademik Fakultas dan Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ke-62 ditutup oleh Ketua Senat Akademik Fakultas. Hadirin yang kami muliakan, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat terbuka Senat Akademik Fakultas dan Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ke-62 saya nyatakan ditutup. Senat Akademik Fakultas meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita akhiri agenda kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan lagu dari Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Baiklah, itu tadi persembahan dari Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Mewakili panitia yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua pada kesempatan hari ini. Selepas ini kami persilahkan Bapak Ibu untuk menuju ke lantai 1 Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya untuk bersama-sama ramah-tamah dengan seluruh jajaran Senat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Sembari Bapak Ibu meninggalkan ruangan, marilah juga kita bersama-sama menyaksikan persembahan pamungkas dari Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.